Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alladzi bi ni'matihi, yang dengan nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala semata tatimus sholihat, kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi yang cerah ini, saya beserta rombongan dari Ma'had Al-Imam At-Tirmidzi Jombangan Tartakbari Kediri bisa hadir untuk bermuwajahah, bertemu dengan saudara-saudara kaum muslimin di Singosari ini. Mudah-mudahan duduknya kita di Masjid Al-Ghaffar, Jalan Raya Losari nomor 86 Singosari Malang ini dicatat oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh bagi kita, yang mudah-mudahan pahala dari amal-amal tersebut kelak akan memperberat timbangan amal kebajikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Taib, karena masih banyak saudara-saudara kita yang belum hadir, saya mohon yang sudah datang merangsek ke depan sini. Bisa di sini, nggak apa-apa di sini. Jadi nanti yang baru hadir bisa menempati ini, masih bisa, ya, nggak apa. Dan sunnahnya belajar ilmu itu mendekat dengan gurunya. Demikian insya Allah. Taib, para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disampaikan oleh panitia kajian, bahwasanya kajian kita di Musola atau Masjid Al-Ghaffar Jalan Raya Losari nomor 86 Singosari Malang ini akan dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama yaitu sekarang ini, kita barusan mulai dari pukul 08 tepat sampai 09.15 9:15 kita akan membahas tentang bagaimana dahulu para salafus saleh di dalam mempersiapkan diri mereka menghadapi atau menyambut bulan suci Ramadan. Kemudian setelah itu kita mengambil untuk istirahat sekitar 15 menit dari pukul 09.15 sampai 09.30. Kemudian 09.30 kita mulai sesi yang kedua sampai pukul 11 tepat. Kita akan membahas materi fikih
seputar ibadah di bulan suci Ramadan. Kemudian insya Allah jika waktu mencukupi dari pukul 11 sampai adzan zuhur kita akan adakan sesi tanya jawab. Dan yang kita harapkan pertanyaannya diusahakan seputar materi. Jika ada pertanyaan di luar materi, mohon tidak terlalu panjang-panjang. Dan syarat yang berikutnya, di dalam bertanya tidak boleh menguji ustadznya. Jadi tidak boleh pertanyaan itu menguji ustadznya. Syarat berikutnya tidak boleh pertanyaan yang sulit-sulit, saya nggak bisa jawab. Jadi tidak boleh menanyakan hal yang sulit-sulit. Harus pertanyaan yang mudah-mudah ya. Sepakat insya Allah? Masya Allah. Taib. Setelah itu, selepas sholat zuhur jangan pulang dulu. Karena insya Allah disediakan hidangan makan siang oleh panitia kajian. Jadi untuk memuliakan panitia, walaupun antum ada jadwal misalnya nanti pulang sama istri mampir di mana, makan di sini dulu. Nanti yang di sana yang kedua, gitu ya. Jadi jangan ditinggal di sini. Karena supaya yang sodakoh itu dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu adabnya apabila kita dijamu. Adabnya apabila kita dijamu untuk kita memuliakan yang menjamunya. Sebab kalau ditinggal kasihan yang menjamu para jamaah ya. Taib. Langsung masuk materi yang pertama para jamaah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Judulnya saya beri judul Halus Salafis Shalihi fi Istiqbali Syahri Ramadan. Halus Salafis Shalih. Bagaimana dahulu keadaan dan kondisinya para salaf, generasi terdahulu yang saleh, fi istiqbali di dalam menghadapi atau menyambut syahri Ramadhana, bulan Ramadan. Yang pertama akan saya bacakan apa yang disampaikan oleh salah satu guru kami, yaitu Ma'ali Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Dan poin pertama ini tolong ditulis adalah para salaf yang pertama ya, itu memperbanyak doa ketika sudah dekat dengan bulan Ramadan. Para salaf itu memperbanyak doa. Dan akan saya nukilkan ucapan-ucapan ulama-ulama kita yang terpercaya bahwa para salafus saleh dahulu itu menyambut bulan Ramadan dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, Syekh Shalih Fauzan, halatus salafi, keadaan para salaf generasi terdahulu fi syahri Ramadan, di bulan Ramadan adalah halatus salafi mudawwanun fil kutubil marwiyati bi asanidi at-thiqat. Semuanya sudah tertuliskan, sudah terbukukan di kitab-kitab yang diriwayatkan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Bahkan diriwayatkan dengan sanad-sanad yang dimiliki oleh para ulama yang terpercaya dan kuat hafalannya. Jadi tidak diragukan lagi bahwa kebiasaan para salaf menghadapi atau menyambut Ramadan itu dengan doa itu riwayatnya diriwayatkan oleh para thiqat, perawi-perawi yang dipakai oleh ulama-ulama yang mensahihkan hadis. Jadi termasuk perawi-perawinya Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan imam-imam ulama ahlul hadis yang lainnya. Anhum, diantaranya adalah dari mereka, annahum kanu yas'aluna Allah azza wa jalla an yuballighahum Ramadan. Bahwasanya kebiasaan mereka dahulu setiap tahunnya menjelang bulan Ramadan, mereka berdoa meminta kepada Allah azza wa jalla yang maha perkasa dan maha agung, an yuballighahum, agar Allah menyampaikan mereka, membuat mereka sampai Ramadan di bulan Ramadan. Jadi mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, takdirkanlah hidup kami sampai bulan Ramadan. Ya Allah, buatlah kami ini hidup sampai di bulan Ramadan. Dan ini dilakukan qabla an yadkhula, sebelum masuknya bulan Ramadan. Yas'aluna an yuballighahum syahra Ramadana, mereka memohon kepada Allah agar Allah membuat mereka sampai dan hidup hingga datangnya bulan Ramadan. Mengapa? Para salaf dahulu berdoa supaya bisa hidup sampai Ramadan,
lima ya'lamun, karena mereka tahu, fihi, di bulan Ramadan itu, minal khairil azimi, ada kebaikan yang banyak. Jadi mereka tahu bahwa di bulan Ramadan Allah menyiapkan kebaikan yang banyak. Wa naf'il amim, dan ada faedah manfaat yang merata diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thumma, kemudian, ini yang pertama disebutkan oleh Syekh Dr. Shalih Fauzan, salah satu guru kami. Beliau berasal dari Riyadh, Saudi Arabia, dan beliau adalah juga salah satu guru dari Al-Ustadz Abu Muhammad Dzulqarnain hafizahullah ta'ala. Dan Ustadz Dzulqarnain dekat dengan beliau. Kalau saya hanya mendengarkan ceramah beliau atau ikut pelajaran kuliah beliau, tapi Ustadz Dzulqarnain setiap hari, hampir setiap hari satu mobil dengan beliau, karena yang mengantarkan beliau untuk mengajar di kampus maupun mengajar di masjid-masjid adalah salah satu guru kita, Al-Ustadz Abu Muhammad Dzulqarnain hafizahullah ta'ala. Sehingga kata Syekh Shalih Fauzan, ini tidak disangsikan lagi, karena riwayatnya itu dituliskan dalam kitab-kitab yang ada riwayatnya dan dengan sanad-sanad yang diriwayatkan oleh para perawi yang thiqat. Thiqat itu perawinya kuat hafalannya dan terpercaya, sehingga hadisnya adalah hadis-hadis yang sahih, datang dari para salaf dahulu. Yang kedua, selain mereka berdoa supaya mereka bisa hidup sampai Ramadan, yang kedua adalah thumma idza dakhala ramadhana, apabila dia sudah sampai Ramadan, ya, atau thumma, kemudian idza dakhala ramadhanu, apabila bulan Ramadan sudah masuk, begitu cara bacanya. Idza dakhala ramadhanu, apabila bulan Ramadan sudah masuk, yas'alunallaha, mereka meminta lagi kepada Allah. Tapi doanya berbeda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi minta supaya bisa sampai hidup di bulan Ramadan. Yang kedua ini memohon kepada Allah an yu'inahum, agar Allah membantu mereka, menolong mereka, alal amali sholihi, untuk beramal soleh. Jadi kalau sudah masuk bulan Ramadan berarti malam besok kita puasa. Jadi malam hari ketika maghrib selepas isya kita sholat tarawih, itu mereka sudah mulai meminta supaya mereka bisa beramal apa? Soleh. Agar mereka ditolong oleh Allah, dibantu oleh Allah untuk beramal soleh. Itulah para salaf, kenapa para salaf itu semangatnya ibadahnya tidak seperti kita, atau tidak seperti sebagian kaum muslimin yang di awal Ramadan semangat, di tengah sepi, kemudian di awal semangat lagi. Kalau sekarang tidak, di awal semangat, tengah sepi, kemudian di akhir Ramadan tidak muncul di masjid. Bukan hanya sepi, tidak muncul di masjid, karena semua sudah pada mudik, ya kan? Atau semua pada belanja. Kalau di Saudi Arabia, ini pengalaman saya bertahun-tahun di Saudi Arabia para jemaah. Orang Saudi itu yang agamanya baik loh ini, yang agamanya baik, tidak ada yang belanja atau sedikit yang belanja itu di bulan Ramadan. Jadi mereka itu sudah mulai belanja sejak bulan Rajab dan Sya'ban, dan kebanyakan di bulan Sya'ban. Jadi di sana aib kalau belanja baju, belanja makanan, belanja apa saja di bulan Ramadan itu aib. Itu artinya mereka malas beribadah di bulan Ramadan. Dan kalau sudah tanggal 15 ke atas, ini pengalaman saya, antum berangkat ke masjid itu sudah adzan, alamat sholat berpeluh-peluh, berkeringat. Kenapa? Tidak dapat dalam, tidak dapat AC. Sholatnya di luar pakai karpet, di jalan-jalan itu. Jadi seperti itu. Kalau di sini alhamdulillah semakin mendekati hari raya, semakin soft itu mengalami banyak kemajuan. Tahu kemajuan? Softnya maju, jamaahnya berkurang. Jadi kita semakin longgar, ya, sholatnya semakin longgar. Seandainya boleh sholat itu begagah begini, kita akan begagah begini ya, karena longgar itu. Bener para jemaah, Allahul musta'an wa alaihi tuklan. Jadi inilah yang membedakan kita dengan para salaf. Coba nanti dipraktekkan. Mulai dari sekarang, bacalah doa Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, buatlah kami ini sampai bulan Ramadan. Buatlah kami sampai bulan Ramadan ya Allah. Kalau tidak bisa bahasa Arabnya, Allah takdirkan kami hidup sampai di bulan Ramadan. Nanti kalau kita sudah masuk malam pertama itu, karena kalau sudah maghrib itu sudah 1 Ramadan, besok kita puasa.
Kalau sudah maghrib, nanti malamnya ba'da isya kita tarawih, itu sudah masuk 1 Ramadan. Itulah malam 1 Ramadan. Maka bacalah doa kepada Allah, mohon kepada Allah agar Allah menolong kita untuk bisa kita beramal soleh. Apa doanya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah aku, ala dzikrika, untuk bisa mengingatmu, berzikir mengingatmu. Kemudian wa syukrika, dan bersyukur padamu, wa husni ibadatik, dan beribadah dengan sebaik-baiknya ibadah kepadamu. Ini baca doa-doa seperti itu, dan tidak hanya itu doanya. Yang penting kita mohon pada Allah agar Allah memudahkan kita beramal soleh di bulan Ramadan, agar kita bisa istiqomah sampai akhir Ramadan. Sampai akhir Ramadan. Antum tidak apa-apa ya para jamaah. Mudik itu tidak apa-apa. Karena kesempatan kita untuk mengunjungi silaturahim ya hanya di bulan Syawal dan Ramadan akhir. Iya kan liburan kita. Walaupun itu tidak ada kesunahan yang harus, tidak. Kalau seandainya ada sesuatu kita tunda, tidak mengapa dan tidak dosa. Tetapi kita manfaatkan momen ini untuk kita silaturahim. Tapi ingat, jangan benar-benar kendor ibadahnya. Ini di akhir-akhir ini jangan sampai kendor. Hendaknya kita pungkasi Ramadan itu dengan ibadah yang terbaik kita. Jadi misalnya kita perjalanan ya para jemaah. Kan perjalanan itu kalau Rasulullah itu hanya melaksanakan sholat apa? Wajib, dan sholat sunnah itu hanya qobliyah subuh 2 rakaat dan witir saja, 3 rakaat atau 1 rakaat. Witir saja. Sholat malam tidak, sholat ba'diyah qobliyah tidak. Tapi usahakan loh di bulan Ramadan itu jangan ditinggal apa? Sholat malamnya. Karena siapa yang sholat malam bersama imam, dia mendapatkan seakan-akan dia sholat semalam suntuk, dan pahala di Ramadan ini dilipat gandakan. Berhenti dulu, istirahat. Ya ajak istri dan anak kita parkir yang aman, karena di bulan Ramadan kadang-kadang keamanan kurang ya. Karena kejahatan biasanya meningkat. Kerja bapak-bapak polisi semakin berat di bulan Ramadan. Kita bantu. Jadi kita jangan sembarangan memarkir mobil. Parkir yang aman, dikunci. Kemudian kita sholat tarawih bersama. Nanti lanjutkan lagi perjalanan. Berapa sih lamanya sholat tarawih bersama kaum muslimin? Kurang lebih 2 jam ya kaum muslimin sholat tarawih ya. Tidak ada 2 jam. 2 jam atau 5 jam? Tidak ada. Kalau di Saudi paling cepat keluar tarawih itu jam 9-10. Itu paling cepat. Di sini paling cepat jam berapa para jemaah? Ada yang 7 menit selesai itu tarawih. Ada yang 10 menit selesai, tapi jangan tarawih seperti itu ya. Tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Jelas ini bagaimana para salaf dahulu. Mudah-mudahan kalau kita praktekkan nanti kita kuat sampai akhir Ramadan, tetap istiqomah bahkan meningkat di akhir-akhir bulan Ramadan. Taib. Silakan bergeser dulu ke sini. Bergeser ini. Coba bergeser Pak ke sini. Semua sini. Atau merapat. Kasihan yang di belakang belum dapat tempat ya. Ya, sudah. Taib. Sudah bergeser. Insya Allah masih banyak yang datang ini. Ini Masya Allah ini nggak tahu berapa ribu malaikat ini. Malaikatnya manusia nggak tahu kita. Yang malaikat itu banyak hadir di majelis-majelis ilmu mereka. Dan mereka meletakkan sayap-sayap mereka sebagaimana dalam hadis yang sahih. Taib. Syukran jazakumullah khairan, masyaallah. Nikmat. Yang ketiga para jemaah, jadi untuk beramal soleh fihi di bulan Ramadan. Yang ketiga, ini kata Syekh Shalih Fauzan, dan ini semuanya ada riwayatnya, tapi beliau karena fatwa tidak disebutkan semua riwayatnya. Nanti akan saya sebutkan sebagiannya insyaallah taala. Yang ketiga, summa idzan taha Ramadhanu, kemudian apabila telah berakhir bulan Ramadan, yas'alunallaha, mereka memohon kepada Allah, mereka salaf nih maksudnya ya, memohon kepada Allah an yataqabbalahu minhum, agar Allah menerimanya dari mereka. Amalan itu agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di awal bulan Ramadan mohon agar dibantu Allah, ditolong Allah, dimudahkan untuk beramal soleh di bulan itu. Di akhir Ramadan ketika selesai itu memohon agar amalannya apa? Diterima oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Inilah secara ringkas kondisi keadaan para salafus soleh ketika mereka menyambut bulan Ramadan, baik sebelum masuknya bulan Ramadan atau di awal masuknya bulan Ramadan atau di akhir ketika bulan Ramadan meninggalkan kita. Kemudian saya nukilkan juga salah satu guru kami, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala. Syekh Fauzan saya diajar beliau dalam perkuliahan, beliau mengajar tauhid. Adapun Syekh Shalih Munajjid ini mengajar saya tafsir ketika mengisi perkuliahan. Beliau mengajar ilmu tafsir. Beliau berkata, Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid hafizahullah taala
Ini juga beliau sekarang tinggal di Riyadh, namun beliau sebenarnya ulama dari Suriah. Jadi dari Suriah, negeri Syam. Tapi kemudian hijrah ke Riyadh, kemudian belajar dengan para ulama, diantaranya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah ta'ala dan ulama-ulama Riyadh. Akhirnya beliau menjadi ulama sekarang ini. Usianya masih sekitar 60-an lebih sedikit. Beliau mengatakan, ketika beliau ditanya, ada pertanyaan begini para jamaah, pertanyaannya, hal yajuzu lil muslimi an yad'u rabbahu an yuballighahu Ramadan. Hal apakah yajuzu diperbolehkan lil muslimi bagi seorang muslim an yad'u rabbahu untuk memohon kepada Rabbnya, kepada Allah. Jadi apakah boleh bagi seorang muslim, ya kita ini, untuk berdoa memohon kepada Allah an yuballighahu, agar Allah membuat dia sampai Ramadan, di bulan Ramadan, agar Allah mengantarkannya sampai bulan Ramadan, hidup hingga bulan Ramadan. Bagaimana, boleh apa tidak seorang muslim berdoa demikian, ya Allah buatlah aku ini hidup sampai bulan Ramadan. Beliau menjawab, dengarkan jawabannya beliau. Amma su'alul muslimi rabbahu, adapun permohonan seorang muslim kepada Rabbnya. Amma su'alul muslimi rabbahu, adapun permohonan dari seorang muslim kepada Rabbnya, an yuballighahu Ramadana, agar Allah membuat dia sampai di bulan Ramadan, hidup hingga bulan Ramadan. Fala ba'sa bih, tidak mengapa seorang berdoa demikian. Qala al-Hafidh Ibnu Rajab bin rahimahullah, berkata al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullahu taala, Ibnu Rajab al-Hanbali ini terkenal, pemilik kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, di mana beliau menesarah sebuah kitab kecil yang tulis oleh Imam Nawawi, yaitu Al-Arba'in An-Nawawiyah. Penesarahnya namanya siapa? Ibnu Rajab al-Hanbali rahimahullah taala. Kita dengarkan. Qala al-Hafidh Ibnu Rajab al-Hanbali, semoga Allah taala meridhai beliau atau merahmati beliau. Qala Mu'alla Ibnul Fadl, berkata Imam Mu'alla bin Fadl rahimahullah, kanu para salaf dahulu. Para salaf ini berarti dimulai dari Rasulullah SAW, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, para tabi'un, murid-murid para sahabat rahimahumullah, dan juga murid-murid para tabi'in, atba'ut tabi'in rahimahumullah alal jami'. Kanu, mereka dahulu, yad'unallaha ta'ala, mereka berdoa memohon kepada Allah Ta'ala, sittata asyurin, 6 bulan lamanya, 6 bulan lamanya, setengah tahun, an yuballighahum, agar Allah membuat mereka sampai Ramadan, di bulan Ramadan. Kalau 6 bulan sebelum Ramadan, Ramadan itu bulan keberapa? Ke-9 kan? Iya, ke-9. Sebelum Ramadan berarti Sya'ban, Rajab, Jumadal Tsaniyah, Jumadal Ula, terus Rabiul Tsani, kemudian Rabiul Awal. Berarti sejak Rabiul Awal sudah memohon. Jadi dari Rabiul Awal kemudian disusul Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah, Rajab, Sya'ban. 6 bulan ini berdoa agar bisa sampai di bulan Ramadan. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa terus. Kita termasuk terlambat ya? Termasuk terlambat. Termasuk saya juga. Termasuk terlambat. Maka kita mulai berdoa, ya Allah, Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, buatlah kami ini sampai hingga di bulan Ramadan ya Allah. Baik. 6 bulan penuh. Kemudian wa yad'unahu, kemudian berdoa lagi kepada Allah Ta'ala, meminta kepada Allah sittata asyurin, 6 bulan juga, an yataqabbala minhum, agar Allah menerima amalan dari mereka selama Ramadan. Berarti mulainya apa? Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Al-Muharram, Safar. Ya betul gitu. Berdoa terus supaya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Wa qala Yahya ibnu Abi Katsir, dan berkata Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala, kana min du'aihim, dulu termasuk doanya para salaf. Ini bisa ditulis ya, nanti saya bacakan pelan-pelan dan terjemahkan pelan-pelan supaya kita nanti minimal sekali kita bacalah doanya para salaf ini. Dulu di antara doanya para salaf adalah Allahumma salimni ila Ramadan, ya Allah antarkan diriku sampai Ramadan. Allahumma salimni ila Ramadan, ya Allah antarkan diriku sampai di bulan Ramadan. Taib. Kemudian wasallim li minhu, kemudian dan buatlah
Wasallim li Ramadan. Bentar. Saya ulangi dulu. Yang pertama, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, buatlah diriku ini antarkan diriku sampai ke bulan Ramadan. Kemudian wasallim li Ramadana. Dan buatlah Ramadan sampai kepadaku. Kalau tadi buatlah aku sampai kepada Ramadan dan buatlah Ramadan sampai kepadaku. Masya Allah. Dari dua sisi. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa tusallimuhu minni. Kemudian dekatkanlah Ramadan kepadaku. Mutaqabbala sebagai amalan yang diterima. Jadi ini doanya para salaf dahulu ketika mereka memohon supaya bisa hidup sampai di bulan Ramadan, diantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di bulan Ramadan. Ini hal yang mulia berjamaah para salaf dahulu. Makanya mereka kita lihat ya, ibadahnya kalau kita membaca kondisi para salaf di bulan Ramadan, kita hampir-hampir sulit mengejar bagaimana semangatnya ibadah mereka. Ya, sulit untuk apa? Mengejar semangatnya ibadah para salaf. Mereka berlomba-lomba meraih akhirat, kita berlomba-lomba meraih dunia. Itu bedanya ya. Kita berlomba-lomba meraih dunia. Antum perhatikan nanti, beberapa toko yang pakaian-pakaiannya bagus-bagus dan lengkap itu sebelum maghrib sudah penuh, ikhwan. Ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, antum perhatikan nanti. Antum pulang tarawih, sepeda motor yang diparkir di situ lebih banyak daripada sepeda motor yang diparkir di masjid yang antum tadi tarawih. Jadi manusia di zaman ini berlomba-lomba untuk mendapatkan apa? Dunia. Para salaf dahulu berlomba-lomba untuk dapat apa? Akhirat. Jadi berlomba-lomba mereka dahulu untuk mendapatkan akhirat. Maka kita dapatkan para salaf itu luar biasa dalam beribadah di bulan Ramadan. Seperti misalnya riwayat yang sering disampaikan oleh para dai bahwa Imam Syafi'i itu menghatamkan Al-Quran 2 kali di bulan Ramadan setiap harinya. Jadi dalam sebulan itu beliau menghatamkan berapa kali? Qara'a sittina khatmatan. Beliau membaca khatam sampai 60 kali khatam. Karena setiap hari 2 kali. Kali 30, 60 kali khatam. Ini sebagian dai atau sebagian syekh seperti Syekh Abu Ishaq Al-Khuwaini dari Mesir, salah satu murid dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, mengatakan sebenarnya tidak ada riwayat yang sahihah tentang hal itu. Tetapi hal itu sudah mudawwan, ditulis dan dibukukan oleh para salaf. Jadi cerita ini sudah apa? Sudah populer di kalangan para salaf. Bahwa Imam Syafi'i itu banyak menghatamkan Al-Quran. Dan ternyata kalau kita lihat kondisinya ulama-ulama selain Imam Syafi'i itu juga menghatamkan Al-Quran dalam waktu yang cepat. Berarti waktu itu bukan hal yang mustahil. Bukan hal yang mustahil untuk menghatamkan. Dan para ulama kemudian membahas, ini sebagian ulama yang membolehkan ya, membolehkan dalam sehari khatam Al-Quran. Itu adalah ini khusus di bulan Ramadan. Kata para ulama jawabannya. Di luar bulan Ramadan tidak boleh menghatamkan Al-Quran kurang dari 3 hari. Karena hadisnya demikian. Hadis yang sahih menunjukkan kepada kita bahwa di luar bulan Ramadan tidak boleh seorang menghatamkan membaca Al-Quran kurang dari 3 hari. Karena para sahabat dulu kebanyakan, kalau yang saya baca riwayatnya kebanyakan 1 bulan khatam di luar Ramadan. 1 bulan khatam. Ada yang 7 hari khatam. Dan ada yang meminta khatam kurang dari 3 hari, Nabi melarangnya. Melarang untuk menghatamkan Quran kurang dari 3 hari. Sebab kalau kurang dari 3 hari itu berarti sehari lebih dari 10 juz. Dan itu akan sulit untuk dipahami kandungannya karena dibaca dengan cepat. Tapi di bulan Ramadan itu ada amalan yang tidak perlu kita memahami kandungannya. Karena amalannya adalah qiraah, tilawah. Paham tidak, ikhwan? Jadi amalannya tilawah. Jadi di bulan Ramadan itu ada amalan tadabbur, ada amalan apa? Tilawah. Dan kita disuruh tilawah sebanyak-banyak di bulan Ramadan untuk memperbanyak Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan. Dan itu luar biasa ya, kalau saya bukan membandingkan ya, saya beri contoh-contoh. Di Saudi Arabia itu malu kalau di bulan Ramadan itu khatam kurang dari 3 kali, itu malu. Aib di sana. Sampai kita ini orang Indonesia itu ketularan itu, malu juga. Kalau ditanya kita belum khatam 3 kali padahal sudah mendekati mau hari raya itu malu para jemaah. Jadi rata-rata di sana 10 hari sekali khatam Al-Qur'an. Sebab bacaan sholatnya aja khatam Al-Qur'an. Jadi luar mereka berusaha untuk menghatamkan Al-Quran. Dan luar biasa, orang-orang Arab itu betul-betul menggunakan waktunya semaksimal mungkin, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tolong nanti dirubah ya,
Nah, kebiasaan kita di Ramadan-Ramadan yang lalu, yang kita banyak ngobrol, yang kita banyak begadang, yang kita banyak apa, dirubah untuk berzikir, membaca Quran sebanyak-banyaknya. Kita berupaya setidaknya sekali dalam Ramadan itu khatam Al-Quran, setidaknya begitu. Harus diazamkan sejak dari sekarang. Karena kita malu melihat bagaimana kondisi para salaf dahulu. Apa yang saya nukilkan tadi, dinukil oleh Syekh guru kami, Syekh Al-Alama Muhammad bin Saleh Al-Munajjid dari kitab Lataif Al-Ma'arif di halaman 148, Safhata Thamanin wa Arba'ina wa Mi'ah. Taib. Kemudian saya nukilkan di sini hal yang penting, amma hadithu Anas bin Malik radhiyallahu an. Adapun hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu an, qol, Anas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala Rajabun, apabila sudah masuk bulan Rajab, dahulu di antara kebiasaan Rasulullah SAW, kata Anas ini ya, ketika masuk bulan Rajab, qala, beliau membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma, ya Allah, barik lana fi Rajabin, berkailah untuk kami di bulan Rajab, wa Sya'bana, dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, dan buatlah kami sampai hingga bulan Ramadan, hidup sampai bulan Ramadan. Hadis yang saya bacakan ini rawahu Abdullah ibnu Ahmad, diriwayatkan oleh Abdullah putranya Imam Ahmad, fi Zawaidil Musnad, dalam kitab Zawaid al-Musnad, hadis nomor 2346. Di kitab Zawaidul Musnad, hadis nomor 2346. Wa Tabarani, dan diriwayatkan pula oleh Imam At-Tabarani fil Awsat, dalam kitab beliau Al-Mu'jam Al-Awsat, hadis nomor 3939. Di Mu'jam Al-Awsat, hadis nomor 3939. Wal Baihaqi, dan diriwayatkan pula oleh Imam Al-Baihaqi fi Syu'ab, dalam kitab Syu'abul Iman, hadis nomor 3534. Di dalam kitab Syu'abul Iman Asy-Syu'ab, hadis nomor 3534. Qala Abu Nuaim, dan juga diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitab Al-Hilyah, yaitu Hilyatul Auliya. Ini hadis nomor di juz yang ke-6, hadis nomor 269. Wa hadza, kata Syekh guru kami, Syekh Saleh Al-Munajjid, Muhammad Saleh Al-Munajjid hafizahullah taala, wa hadza isnadun dhaifun. Sanad hadis ini lemah. Perhatikan ini ya, sanad hadis ini lemah. Begitulah para salaf, jujur dalam mengatakan apa adanya. Dan karena apa? Karena di dalamnya ada seorang perawi namanya Ziyad An-Numairi, dan dia ini perawi yang dhaif, lemah hafalannya. Jadi lemah hafalannya. Hadisnya tidak terangkat menjadi hasan maupun sahih. Dha'afahu Ibnu Ma'in. Jadi beliau ini dilemahkan oleh Imam Ibnu Ma'in. Wa qala Abu Hatim, dikatakan oleh Imam Abu Hatim, la yuhtajju bih. Dia ini tidak dijadikan hujah. Artinya hadisnya tidak diterima oleh para ulama, karena hadisnya adalah hadis yang lemah. Taib. Namun sebagian guru-guru kita, ulama-ulama, memperbolehkan asal tidak mengatakan wajib baca ini, karena ini adalah doa para salaf dahulu. Adapun redaksinya itu tidak harus ini. Seperti tadi para salaf ada yang mengatakan Allahumma salimni ila Ramadan, beda-beda redaksinya. Kalau Syekh Shalih Fauzan mengatakan yang penting mohon supaya Allah membuat kita hidup sampai Ramadan. Kalau Syekh Fauzan bebas, silakan mau yang mana redaksinya. Kalau kita mau baca dengan redaksi ini, maka yang sebenarnya ada riwayat yang sahih yang terakhir, yang wabaligna Ramadan saja. Yang Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'ban, kata para ulama, kita ini mohon keberkahan bukan hanya di bulan Rajab dan Sya'ban, di seluruh hari, bukan di bulan Rajab dan Sya'ban saja. Mana dalilnya? Hadis yang sahih. Ini makanya kita ngaji hadis enak itu. Hadis yang sahih. Ketika Rasulullah setiap harinya berdoa begini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Itu setiap pagi Rasulullah mengatakan begitu. Allahumma ya Allah, barik, berikanlah keberkahan li ummati, kepada umatku, umat Islam ini, fi bukuriha, di waktu pagi harinya. Jadi semenjak pagi, setiap pagi Rasulullah itu meminta keberkahan untuk umatnya, bukan untuk beliau saja, untuk umatnya. Jadi bukan hanya di bulan apa? Rajab dan apa? Sya'ban. Adapun meminta supaya kita bisa hidup sampai Ramadan, ini sahih jelas. Jadi jelas ini para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Jadi tidak harus riwayat yang seperti itu atau lafaz yang seperti itu, redaksi yang seperti itu doanya. Kemudian juga saya nukilkan di sini perkataan
Qala Syekh Abdul Aziz Rajab. Namanya Syekh Abdul Aziz Rajab hafizahullah taala. Beliau berkata, dengarkan ini, bagus juga ini. Laqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh benar-benar dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jaa Ramadhanu, apabila telah dekat datangnya Ramadan, ista'adda lillah. Beliau bersiap-siap karena Allah. Jadi Rasulullah itu dahulu bersiap-siap menghadapi Ramadan karena Allah. La bil ma'kali wala bil masyrabi wala bizzinati faqat. Tidak hanya mempersiapkan makanan untuk Ramadan, tidak pula hanya minuman untuk Ramadan, tidak pula azina, sesuatu yang bisa memperindah di bulan Ramadan. Faqat saja. Bahkan bitta'ati, beliau mempersiapkan diri dengan ketaatan. Mana dalilnya? Beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Itu menunjukkan bahwa beliau itu menyambut Ramadan dengan persiapan-persiapan. Bukan hanya persiapan makanan, bukan hanya persiapan minuman, bukan hanya persiapan sesuatu yang bisa mengindahkan kita, membuat kita indah di bulan Ramadan. Jadi hiasan-hiasan dunia, tapi juga mempersiapkan diri dengan amal ketaatan. Wal ibadati, dan mempersiapkan dengan ibadah. Jadi Rasulullah itu kalau sudah menjelang Ramadan itu semakin dermawan, disebutkan begitu. Kalau Ramadan itu seperti Rasulullah kalau berinfak seperti angin yang berhembus dengan kuatnya, dengan kencangnya di bulan Ramadan. Padahal Rasulullah itu manusia yang paling dermawan. Tapi kalau sudah mendekati Ramadan, apalagi sudah masuk Ramadan, itu luar biasa Rasulullah itu berinfaknya. Seperti karrihil mursalah, seperti angin yang bertiup dengan kencangnya. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya di Saudi itu, saya sebenarnya itu pulang ke Indonesia itu ya awang-awangan dulunya itu. Enak tinggal di sana, Masya Allah. Di sana itu kalau Ramadan kita tidak mikir yang namanya dunia, tidak mikir yang namanya dunia. Jadi sering kita ini ya, kalau misalnya kayak dikasih kayak kita ini misalnya menu buka puasa, itu adalah pembuka, belum menu yang inti. Itu biasanya ada pisang atau buah jeruk atau misalnya roti, kemudian kadang susu yogurt itu biasanya, atau asir itu jus yang sudah kemasan. Itu biasanya di baliknya kalau kita buka balik itu ada uangnya itu, dan tidak segan-segan, satu plastik 500 real, 2 jutaan itu nilainya. Orang Saudi itu begitu. Kalau Ramadan itu pokoknya kita bukan pura-pura ya, baca Quran betul di Masjidil Haram itu plek gitu, ditarik begini itu minimal 20 real, 100 real orang Saudi, Masya Allah. Jadi pokoknya dia sedekah, ada orang yang langsung di sakunya masukkan duit. Terutama yang banyak disedekahi itu orang Indonesia sama orang Turki oleh mereka. Nggak tahu kok dipilih, apa kita dianggap miskin itu. Ya Allah ya Rabbi. Tapi alhamdulillah ya, alhamdulillah. Kalau di sini kita harus menjaga gengsi. Kalau di sana ya pelang gitu, Masya Allah. Jadi di bulan Ramadan seperti itu. Dan di Saudi itu kalau bulan Ramadan banyak penculikan. Diculik diajak makan. Jadi awalnya saya takut itu. Baru-baru datang di Saudi saya belum paham kondisi di sana. Jadi sahur itu gandeng orang diajak naik mobil. Waduh, kemana nih? Ternyata ke rumah makan. Kadang-kadang katanya teman-teman itu saya belum pernah tapi diajak ke rumahnya. Jadi kalau dia sudah masak sama istrinya, kita diculik, nanti dibawa ke Masjidil Haram lagi, dikembalikan lagi. Setelah diculik, kembalikan lagi. Diajak makan diculiknya. Bukan seperti kita, diculik, dijual organnya. Diajak makan, Masya Allah. Nikmat sekali. Jadi mereka betul-betul mengamalkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Jadi Ramadan itu semarak betul. Ramadan itu betul-betul semarak, nikmat, beribadah di sana. Wal jud. Dan Nabi SAW itu mempersiapkan diri dengan kedermawanannya beliau. Wassakha, sama ya, suka memberinya beliau sallallahu alaihi wasallam, suka berbaginya beliau alaihi salatu wassalam. Taib. Wahada, sekarang beliau menjelaskan tentang Umar, kata Syekh Abdul Aziz Rajab hafizahullah taala, wahada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu yasta'iddu li Ramadan. Dan inilah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau mempersiapkan diri untuk Ramadan. Dan Umar ini Masya Allah ya, Umar itu kebetulan beliau itu adalah al-khulafa'ur rasyidin. Semua sunnahnya Umar boleh diamalkan. Kenapa? Sunnah khulafa ya, sunnah khulafa. Dan beliau boleh dikatakan sahabat yang paling banyak mengawali sunnah-sunnah, mengawali sunnah-sunnah yang baik. Contoh ya di sini, walaupun itu sudah disabdakan oleh Nabi, tapi Umar ini yang mengawalinya di bulan di masa kepemimpinannya beliau, di kekhalifahannya beliau. Maka beliau mempersiapkan Ramadan. Fa'anaral masajidah bil qanadili, maka beliau memberi lampu masjid-masjid itu dengan kindil-kindil. Kindil itu
Kalau di sini teplok. Tahu teplok para jamaah? Apa itu? Teplok itu apa? Jadi ya dia dari kaca kemudian diisi dengan minyak tanah, nanti di tengahnya itu ada sumbu. Kemudian dinyalakan dengan korek. Kemudian dikasih kaca lagi itu. Apa itu? Semprong atau teplok? Bahasa Indonesianya apa? Teplak. Apa ini? Pokoknya itu lampu lentera ya, seperti itu. Ya, teplok, selalu paham. Jadi dari botol kaca sekarang sudah tidak zamannya ya. Botol kaca yang bulat biasanya, kemudian tengahnya ada sumbunya, nanti dikasih botol kaca lagi, semprongnya yang tinggi itu dinyalakan. Itu diberi lampu-lampu, seluruh masjid di kekuasaannya Umar bin Khattab diberi lampu-lampu. Itu yang mengawali siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di zaman Nabi belum ada lampu. Akhirnya orang munafik kan tidak pernah sholat isya dan subuh karena tidak ada lampu, tidak terlihat kalau tidak datang sholat isya dan subuh. Kemudian di masa Abu Bakar juga belum ada lampu. Baru di masa Umar masjid-masjid diberi apa? Inara. Berarti ini sunahnya Umar. Jadi siapa yang memberi lampu masjid-masjid, Umar dapat pahalanya terus. Jadi ini sunahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau bukan sunahnya Umar, ulama nggak berani itu. Masjid-masjid tidak berani diberi lampu. Pasti gelap seperti di zaman siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini para salaf dahulu ya. Contoh yang baik. Sehingga para jamaah yang diberi amanah oleh umat atau kaum muslimin di sekitar rumahnya untuk menjadi takmir masjid dibenahi. Saya pernah ke masjid tuh, ya Allah kamar mandinya gelap. Ya toh. Saya gerayah-gerayah itu apa? Jadi cari-cari kerannya yang mana, nanti jangan-jangan baju saya basah. Kadang-kadang kerannya itu kan pernah itu, saya nyalakan mencorotnya ke atas kerannya. Itu dibenahi ya ikhwan, bapak-bapak yang jadi takmir masjid, dibenahi kerannya, dibetulkan harus ke bawah. Terus kalau terlalu mencorot keras itu dikasih selang lagi supaya keluarnya bagus. Kemudian lampu-lampunya dibenahi, mikrofonnya dibenahi. Jangan sudah tengah-tengah Ramadan mikrofonnya tidak bagus, mengganggu jamaah, bengang-benging. Ini harus sekarang ini dibenahi. Kita menyambut Ramadan dengan kegembiraan dan kebahagiaan pada jamaah Ramadan. Begitulah para salaf dahulu. Jadi seperti itu, asal tidak berlebih-lebihan ya. Tidak usah lampu yang mahal-mahal, yang penting penerangan terang. Jadi jamaah itu bisa sholat dengan khusyuk, dengan nikmat dan seterusnya. Kemudian kata beliau, fakana awwalu man adkhala inaratal masajid. Maka beliau adalah orang pertama, khalifah pertama. Fakana awwala aja karena dia khobarnya karena fakana awwala man adkhala inaratal masajid. Beliaulah orang yang pertama yang memasukkan penerangan masjid-masjid. Kemudian dan juga beliau orang pertama yang disebutkan di sini jama'an nas, mengumpulkan manusia ala salatut tarawih, untuk salat tarawih fi Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi yang membuat salat tarawih itu berjamaah terus menerus sebulan penuh itu adalah siapa? Sahabat siapa? Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, karena melihat para sahabat sholat dengan jamaahnya sendiri-sendiri. Jadi membuat banyak jamaah dalam satu masjid. Maka beliau kemudian menunjuk salah satu sahabat untuk menjadi imamnya para sahabat yang lainnya. Itu sunahnya Umar. Dan itu bukan bid'ah ya. Itu sunah siapa? Al-Khulafa ar-Rasyidin. Karena kita oleh Nabi SAW disuruh untuk berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnah para Khulafa ar-Rasyidin. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, alaikum bisunnati, wajib atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khalifah yang mereka senantiasa diberi hidayah oleh Allah dan membimbing umat setelah aku meninggal dunia. Fa'anaraha, maka Umar kemudian menerangi masjid-masjid itu bil anwar, dengan lampu-lampu, dengan penerangan-penerangan, wa tilawatil Quran, dan menerangi masjid-masjid dengan bacaan Al-Quran. Jadi yang membuat masjid itu terang dengan lampu dan bacaan Al-Quran itu Umar. Awalnya para sahabat itu tidak tidak bersama-sama sholat dengan satu imam. Jadi sendiri-sendiri. Ada sebagian mereka yang sholat di rumahnya, ada sebagian mereka yang sholat di masjid dengan imamnya masing-masing dan belum dengan satu imam. Maka ini sunnah dari siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ini masih satu ya. Dari kondisi salaf, yang pertama adalah mereka menyambut Ramadan dengan apa? Doa. Kalau sebelum Ramadan doanya apa? Allahumma balikna Ramadan. Ya Allah, buatlah kami hidup sampai di bulan Ramadan. Kalau sudah masuk Ramadan, bagaimana doanya? Mohon supaya diberi apa?
pertolongan agar bisa beramal soleh di bulan Ramadan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kalau sudah akhir Ramadan, mohon agar diterima. Bagaimana? Makanya kita kalau hari raya bagaimana? Idul Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum. Itu salaf itu. Jadi taqabbalallahu minna wa minkum itu bukan adat kita. Kalau adat kita kan minal faizin, minal aidin wal faizin, itu adat kita. Minal aidin itu artinya apa? Minal aidin. Semoga kita termasuk orang-orang yang aidin. Apa ya? Yang kembali maksudnya melakukan id yang berhari raya. Wal faizin, dan orang-orang yang beruntung dengan apa? Diampuni dosa-dosa, yang diberi pahala yang banyak. Kalau orang Arab biasanya id mubarak, idun mubarak. Taqabbalallahu minna wa minkum. Itu yang ada riwayat itu dari tabi'in kalau tidak salah, itu taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum, itu ucapannya. Terkadang diberi sedikit perbedaan riwayat seperti misalnya taqabbalallahu misalnya taqabbalallahu sholihal a'mal misalnya. Semoga Allah menerima amal-amal yang baik, boleh. Tapi yang jelas ada riwayatnya dari tabi'in adalah taqabbalallahu minna wa minkum, saling mendoakan demikian. Terus kemudian yang jawab mengatakan taqabbal ya karim. Kalau di Arab tidak, semua mengucapkan itu. Jadi yang satu taqabbalallahu minna minkum, yang satu juga bilang taqabbalallahu, saling mendoakan itu. Itu kalau selesai sholat id itu mereka jabat-jabat tangan, nggak langsung pulang. Jadi di masjid itu tuh rangkul-rangkulan taqabbalallahu minna minkum, itu berkali-kali mengucapkan, bukan sekali aja, sambil dirangkul, dicium kanan kiri. Orang Arab begitu. Tapi laki-laki sama laki-laki loh ya. Nah, gak apa-apa sama istrinya, gak apa-apa ya. Taqabbalallahu minna wa minkum, begitu. Masya Allah. Betul-betul apa yang diamalkan oleh para salaf diamalkan oleh orang-orang di zaman ini. Taib. Sekarang yang kedua, apa yang dilakukan oleh para salaf untuk menyambut Ramadan? Dan ini adalah kisah-kisah dari para salaf, walaupun di sini saya tidak nukilkan semuanya karena keterbatasan waktu. Adalah at-taubah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal iqla'u an kulli dzunub, dan berusaha menjauhi dan meninggalkan semua bentuk dosa-dosa. Jadi bertaubat dan berupaya untuk menjauhi dan meninggalkan semua dosa-dosa. Ini harus kita taubati sejak kita mau masuk Ramadan. Qala Syekh Abdul Aziz Rajab hafizahullah taala, alaina, kewajiban atas kita, annastaqbilahu, agar kita menyambut Ramadan ya, bil azmi, kita berazam. Azam itu apa? Tekad kuat, niat yang kuat. Ala tarkil athami, untuk kita meninggalkan dosa-dosa, wasayyiat, dan keburukan-keburukan. Ini harus. Jadi menghadapi Ramadan ini kita berazam untuk meninggalkan dosa-dosa dan keburukan-keburukan. Kemudian wattaubatis shadiqah, dan untuk bertobat dengan tobat yang jujur, min jami'id dzunub, dari semua dosa-dosa. Jadi bertobat dengan tobat yang jujur dari segala dosa-dosa. Kemudian wal iqla'i anha, dan untuk meninggalkannya, untuk meninggalkan atau menjauhinya. Wa adamil audati ilaiha, dan tidak mengulanginya selama di bulan Ramadan dan setelah Ramadan. Kenapa demikian? Kenapa para salaf itu melakukan hal itu? Jadi di saat mendekati sudah bulan Ramadan itu memperbanyak taubat. Kenapa? Disebutkan di sini oleh beliau, fahuwa syahrut taubati, karena Ramadan adalah bulan taubat. Jadi Ramadan itu bulan taubat. Ada yang tahu kenapa bulan taubat? Ada dia enggak ini Abu Aska ini? Hah? Wonten nggih? Pun di ketok derian. Dia lek gak ketok emoh aku. Oh ada, insyaallah ya ada, masalah ada. Percaya saya sama panitia. Panitia sini baik-baik, masyaallah. Jadi apa Pak? Siapa yang jawab tadi? Panitia nggak boleh jawab, mau dipek dewe ya dia. Silakan Bapak tadi yang ada yang jawab ya. Ada selendingan tadi. Kenapa disebut dengan bulan taubat Pak? Loh dalilnya kan banyak ini. Ya apa? Ya. Masya Allah. Dan bukan hanya itu, tapi intinya adalah di mana kita ini dijamin akan diampuni dosa-dosa kita. Berarti bulan taubat itu. Rasulullah mengatakan, man shoma ramadhana, barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, karena dasar apa? Iman dan mengharap pahala. Jadi ibadah itu dasarnya harus iman itu ikhlas karena Allah ya, dan mengharap apa? Pahala. Masya Allah. Ini nanti insya Allah ustadznya lebih besar lagi nih. Lah jamaahnya sama ini, masa ustadznya cilik, wong lemu. Nah, harus lebih besar lagi nih ya. Taib. Jadi iman dan wahtisaban. Dan ini juga dalil para jamaah. Kelirunya sebagian
kaum muslimin, sebagian kaum muslimin yang mengatakan kamu ibadah itu jangan mengharapkan pahala, itu keliru itu. Jangan mengharapkan apa? Surga, keliru lah. Rasulullah yang mengajar suruh memohon apa? Dasarnya harus mengharap pahala. Itu justru ikhlas. Yang tidak boleh itu mengharap sesuil dunia, itu tidak boleh. Ibadah kita mengharap dunia tidak boleh. Tapi kalau mengharap akhirat, mengharap bisa berjumpa dengan Allah, melihat wajahnya Allah, masuk surga, diberi kenikmatan di alam kubur, diberi pahala oleh Allah yang banyak, maka itu adalah harapan yang sesuai sunnah Nabi SAW. Maka apa faidahnya orang yang mau berpuasa dengan dasar iman dan mengharapkan pahala? Maka apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni untuk orang itu oleh Allah Ta'ala apa yang telah berlalu dari dosanya. Dan yang hadis yang lainnya, man qoma ramadhana ya imanan wa ihtisaban, siapa yang salat malam di bulan Ramadan karena dasar iman dan mengharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, juga diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Man qoma lailatal qadri ya imanan wa ihtisaban, siapa yang berdiri untuk salat. Dan kata para ulama, sebagian guru-guru saya seperti Ustaz Abdul Hamid dan Ustaz-Ustaz yang lain dan para ulama, yang namanya berdiri ini tidak mesti harus salat. Berdiri ini maksudnya menghidupkan bulan Ramadan khususnya ketika Lailatul Qadar. Menghidupkan malamnya ini maksudnya ya. Mungkin dengan zikir, mungkin dengan ibadah yang lainnya. Maka dia jika melaksanakannya karena iman dan mengharap pahala, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Makanya dikatakan sahru apa ini? Sahru taubah, bulan taubah. Tapi bulan Ramadan itu sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, bulan Ramadan itu sebelum menjadi bulan siam itu sudah menjadi syahrul Quran. Paham tidak? Jadi sebelum menjadi bulan puasa itu sudah menjadi apa? Bulan turunnya Al-Quran. Sehingga kenapa para salaf rajin membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Karena itu bulan turunnya Al-Quran. Karena puasa Ramadan itu baru. Turunnya Al-Quran itu sudah 13 tahun sebelum Rasulullah hijrah. Puasa Ramadan tahun 2 hijrah. Jadi terpaut 15 tahun kewajiban ini. Antara turun Al-Quran dan kewajiban apa? Puasa Ramadan. Sehingga sebelum menjadi bulan puasa sudah menjadi bulan apa para jamaah? Bulan Quran, syahrul Quran. Dan di sini Syekh mengatakan Ramadan adalah syahrul taubah. Maka beliau mengatakan faman lam yatub fihi, barang siapa yang tidak bertobat di bulan Ramadan. Faman, maka barang siapa lam yatub, yang tidak bertobat fihi di bulan Ramadan, famata yatub, lantas kapan dia akan bertobat? Jika di bulan Ramadan dia tidak bertobat, lantas dia akan kapan bertobat? Kemudian beliau menukil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur ayat 31. Allah berfirman dalam surah apa? An-Nur ayat 31. Ikhwan-ikhwan yang santri, An-Nur surat nomor berapa? Surat nomor 24, sebelum Al-Furqan, setelah Al-Mu'minun, ya kan? Ya, kalau enggak bukan ya tidak berarti. Antara ya dan tidak. Ya, insyaallah. Santri-santri itu harus ngerti. Dalam surat An-Nur Allah berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Wa tubu, dan tobatlah kalian semuanya, ilallahi, kepada Allah, jami'an, seluruhnya, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Sebenarnya tuflihun itu bukan hanya beruntung, menjadi orang-orang yang beruntung, selamat, sukses dan bahagia. Karena makna al-falah itu beruntung, sukses, selamat dan bahagia. Jadi kalau kita taubat, maka kita akan beruntung, sukses, selamat dan bahagia. Dan ini nanti berpengaruh. Kenapa berpengaruh? Lihat para salaf. Mereka semangat karena ketika menghadapi itu tidak ada dosa. Karena yang membuat lemah dari ibadah itu dosa. Paham tidak? Jadi kita ibadah lemah itu akibat dari apa? Dosa. Oh, pengaruh dosa itu luar biasa, ikhwan dan akhwat. Pengaruh dosa itu luar biasa. Orang bisa lemah beribadah itu sebabnya karena apa? Dosa-dosa. Taib. Karena dosa itu membuat apa? Berkurangnya apa? Iman. Sebagaimana kata para ulama Ahlussunnah. Jadi al-imanu yazidu bitta'ah, iman itu bisa bertambah dengan ketaatan, wa yanqusu, dan berkurang bil maksiyah, disebabkan apa? Kemaksiatan. Ini yang kedua ya. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, mereka menghadapi, para salaf menghadapi bulan Ramadan, menyambut bulan Ramadan dengan alhamdu, memperbanyak pujian kepada Allah. Wa syukru, dan bersyukur kepada Allah. Ala bulughihi, bahwa Allah membuat dia sampai di bulan Ramadan, hidup hingga di bulan Ramadan. Qala An-Nawawi, kata Al-Imam An-Nawawi. Siapa nama beliau? An-Nawawi.
Ini ulama Ahlussunnah harus kenal, apalagi kita di Indonesia ini madzhabnya Syafi'i, harus kenal dengan Imam An-Nawawi. Beliau ini termasuk pembesarnya madzhab Syafi'i. Bahkan guru-guru saya mengatakan beliau ini termasuk al-muhakkikun. Jadi beliau itu muhakkiknya madzhab Syafi'i. Muhakkik itu ahli tahqiq, penelitinya madzhab Syafi'i. Karena beliau itu tidak taklid dengan madzhab Syafi'i. Jadi beliau senantiasa merojihkan. Kadang-kadang beliau berpendapat berbeda dengan Imam Syafi'i dan ulama-ulama sebelum beliau. Ini Imam An-Nawawi, yang diikuti adalah dasar Al-Quran dan Sunnah, bukan hawa nafsu oleh beliau. Beliau mengatakan rahimahullah ta'ala fi kitabi al-adhkar. Siapa nama beliau tadi? Ini hadiah untuk antum. Iya ya? Belum dikasihkan, mau nggak terima dulu? Alhamdulillah, insyaallah. Kok wabot ini apa kira? Masya Allah berat ya hadiahnya. Jazakallah khairan. Jangan jawab dulu, antum sudah dapat hadiah. Yang belum, siapa namanya Imam Nawawi? Dapat hadiah lagi Pak ya? Wonten nggih? Alhamdulillah. Kalau ente ngomong Pak, enggak ngomong. Ngotak. Saya kan ya, siapa Pak? Ayo, Bapak ikhwan-ikhwan atau akhwat-akhwat. Enggak ada mikrofon ya di sana. Oh, di sana. Ya Pak, silakan. Nama Imam Nawawi siapa? Abu Zakaria. Namanya sama dengan Nabi yang meninggal itu loh, dibunuh. Siapa? Nabi siapa? Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Kenapa disebut An-Nawawi? Karena beliau dari Nawa, orang dari Nawa. Jadi Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Gak apa-apa Pak, walaupun salah kasih hadiah Pak, biar senang Pak. Menyambut Ramadan ini harus membuat orang senang, tidak boleh membuat orang sedih menyambut Ramadan ini. Taib. Beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Adhkar, saya punya kitabnya ini. Beliau berkata innahu, kata beliau, i'lam annahu, kata beliau, i'lam annahu, ketahuilah sesungguhnya yustahabbu, disunahkan, liman tajaddadat lahu ni'matun dhahirah, liman bagi siapa saja, yustahabbu, disunahkan, liman bagi siapa saja, tajaddadat lahu ni'matun dhahirah, berulang kali datang lahu kepadanya ni'matun dhahirah, nikmat yang tampak. Jadi kalau kita dapat nikmat itu berulang kali, dapat nikmat terus ya, itu disunahkan. Au indafa'at anhu nikmatun dhahirah, atau terhindarkan darinya nikmah, hukuman, siksaan dhahirah yang tampak. Jadi datang nikmat berkali-kali, berulang kali, atau dihindarkan dari siksaan yang tampak. Apa sunahnya? An yasjuda syukran lillahi ta'ala, untuk bersujud syukur kepada Allah Ta'ala, wa an yahmadallaha ta'ala, dan untuk memuji Allah Ta'ala, wa an yuthni alaihi, dan untuk menyanjungnya, bima huwa ahluh, dengan apa-apa yang Allah menjadi ahlinya, menjadi zat yang berhak untuk mendapatkannya. Jadi untuk sujud syukur. Jadi sebagian salaf itu kalau menghadapi Ramadan, begitu sudah dengar Ramadan langsung sujud syukur mereka. Jadi sujud syukur, dan tidak disebutkan kapan ini mereka sujud syukur, yang jelas mereka bersujud syukur ketika itu. Ya dikasihkan sana nanti biar tidak lupa. Moga di paling belakang dekat pintu sana bapaknya, itu dekat pintu beliau. Ya, masya Allah, hadiahnya mantap ini. Jadi sujud syukur itu ya langsung sujud saja, langsung kita sujud. Dan sujud syukur itu kata para ulama tidak membutuhkan wudu. Jadi sujud yang tidak pakai wudu, sah tanpa wudu. Kemudian tidak harus menghadap ke arah kiblat, tidak harus. Tapi menghadap ke arah kiblat afdol. Ini sujud syukur. Langsung aja sujud. Dan ketika itu kita mengingat banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala saat kita sedang sujud. Bahwa kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa lagi dengan bulan Ramadan. Kemudian beliau berkata, wa inna min akbari ni'amillahi alal abdi, dan sesungguhnya termasuk sebesar-besar kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba adalah apa? Taufiquhu lit-ta'ati wal ibadah. Allah memberikan taufik itu apa? Kemampuan kepadanya untuk menjalankan ketaatan dan ibadah. Kenapa bersyukur, sujud syukur di bulan Ramadan? Karena nikmat yang paling besar menurut beliau adalah apa? Ketika seorang diberi taufik untuk bisa mentaati Allah dan beribadah. Itu nikmat yang besar. Bukankah kita melihat di luaran sana banyak saudara-saudara kita yang tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an wa alaihi tuklan.
Maka kemudian beliau mengatakan, famujarradu dukhuli syahri ramadhana, maka sekadar masuk bulan Ramadan, sebatas masuk bulan Ramadan, alal muslimi, masuk bulan Ramadan menemui seorang muslim, wa huwa fi sihhatin jayyidah, dan dia dalam keadaan kesehatan yang bagus, yang baik, hiya ni'matun azimah, maka itu adalah kenikmatan yang sangat besar. Jadi datang bulan Ramadan, kita dalam keadaan sehat walafiat, itu nikmat yang besar. Ada sebagian kita yang kemarin sakit kan, ya alhamdulillah sakit duluan ya, sekarang kita lihat sehatnya, insya Allah ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang keberapa para jamaah yang rahmati Allah ta'ala? Poin yang tadi keberapa tadi? Ketiga. Sekarang poin yang keempat. Poin yang keempat adalah al-farahu, menghadapi bulan Ramadan dengan kegembiraan. Jadi menghadapi bulan Ramadan dengan kegembiraan. Ini termasuk sunnah para salaf. Bahkan Rasulullah SAW sendiri itu melakukannya. Jadi ketika datang Ramadan itu kita bergembira untuk menghadapinya. Ini sunnah Rasulullah SAW. Taib. Disebutkan dalam hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah. Jadi senang menghadapi Ramadan. Jangan datang mau Ramadan itu wajahnya cemberut terus, jangan. Wes walaupun kita masih punya hutang, seneng aja, senyum semuanya. Coba senyum semuanya. Mau Ramadan ini ya. Walaupun kita punya hutang, walaupun kemarin lamaran kita ditolak, wes senyum semua, senyum mas, nggak apa-apa, senyum aja para jamaah. Iya. Walaupun kemarin kontrakan habis belum bayar, senyum semuanya. Menghadapi Ramadan ini. Ini Rasul ini, bukan saya ini, Rasul SAW. Ayo kita dengarkan. Hadisnya sudah sering kita baca, tapi kadang-kadang kita tidak membaca sarahnya. Saya tuh kadang-kadang ya, kalau baca hadis, opo hadis ini. Begitu baca sarah, ya Allah, hadis ini mengandung seperti ini, seperti ini. Itu yang ngerti ulama. Karena mereka bisa istimbat, kalau kita kan hanya bisa nerjemah saja. Jadi kepandaian kita hanya nerjemah itu. Kalau nerjemah semua orang belajar bahasa Arab bisa. Tapi istimbat itu harus orang yang alim betul. Jadi sudah mendalami hadis-hadis Rasulullah SAW. Ini hadisnya, insya Allah panjenengan sering dengar. Ayo kita bacakan. Beliau mengatakan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, beliau bersabda, wa huwa yubashshiru ashabah, dalam keadaan beliau memberi kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya. Siapa yang mengatakan ini? Siapa yang mengatakan Rasulullah memberi kabar gembira? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah atau benar Abu Hurairah? Ya jelas benar. Karena sahabat lebih tahu tentang kondisi Nabi Muhammad yang setiap hari bergaul dengan Nabi Muhammad SAW daripada kita. Kita kan tidak tahu realnya Nabi bagaimana dulunya menghadapi Ramadan. Yang tahu siapa? Sahabat. Beliau memberi kabar gembira kepada para sahabatnya. Beliau bersabda, qad ja'akum Ramadhanu, sungguh telah datang kepada kalian wahai para sahabat bulan Ramadan. Itu langsung dikabarkan. Jadi diumumkan oleh Rasulullah. Syahrun mubarakun, bulan yang diberkahi. Makanya di sini termasuk Menteri Agama kita dari tahun ke tahun mengumumkan, itu termasuk sunnah Nabi. Jadi mengumumkan itu sunnah Nabi, pemerintah langsung. Kalau dulu Rasulullah yang mengumumkan, beliau tidak menyuruh para sahabatnya, beliau langsung mengumumkan. Baru nanti para sahabat memberitakan yang kepada yang lain yang belum mendengar sabda Nabi. Syahrun mubarakun, bulan yang penuh berkah, yang diberkahi. Mubarak itu artinya apa? Bulan yang penuh kebaikan. Karena al-barakah maknanya adalah kathratul khairi, banyaknya kebaikan. Kataballahu alaikum siyama, Allah mewajibkan, Allah mewajibkan alaikum atas kalian siyamahu, untuk berpuasa di bulan suci Ramadan itu. Yaftahu fihi, Allah bukakan di bulan Ramadan abwabal jannati, pintu-pintu surga. Wa yughalliku, dan Allah tutup abwabal jahim, pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi asyayatin, dan dibelenggu, wa tughallu, dan dibelenggu fihi, di bulan itu asyayatin, setan-setan. Dan ini sering saya sampaikan ketika kami bertanya kepada guru-guru kami, apa maksudnya setan-setan dibelenggu? Namun kita dapati di masyarakat masih ada yang tidak mau beribadah, ya kan? Mestinya kalau dibelenggu kan tidak ada kemaksiatan, orang taat semuanya. Tapi kok masih ada orang yang tidak mau taat kepada Allah, menggunakan waktunya di bulan Ramadan untuk maksiat? Jawabannya begini, karena orang itu berbuat maksiat hanya dorongan setan. Nafsunya dia juga mendorong dia untuk berbuat apa? Maksiat.
Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah kamu siapa yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahan? Dan memang betul Allah mengatakan dalam Al-Quran bahwa setan itu minal jinnati wan nas. Ada dari kalangan jin dan ada kalangan manusia. Jadi setan-setan manusia ini yang mengajak orang-orang lain untuk apa? Berbuat apa? Maksiat. Setan jin sudah dibelenggu. Makanya kan semangat kita kan lebih ya dibandingkan bulan-bulan yang lain. Semangat kita lebih. Tapi masih ada yang bermaksiat ya. Memang karena masih ada setan jenis manusia yang dia mengikuti hawa nafsunya. Maka hendaknya kita mohon pertolongan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita beribadah di bulan itu. Fihi, di Ramadan ada lailatun, satu malam, khairun min ahli syahrin, yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi ada lailatun, satu malam, khairun, yang lebih baik, min alfi syahrin, dari 1000 bulan. Man hurima khairuha, man hurima ya, khairuha, siapa yang diharamkan dari kebaikannya, faqad hurim, maka sungguh dia telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis rawahu Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad, wan Nasa'i, diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Ahmad hadis nomor 8979, An-Nasa'i dalam sunannya, Ahmad dari musnadnya, An-Nasa'i dalam sunannya hadis nomor 2106. Taib, alhamdulillah kurang sedikit tepatnya. Insyaallah kita break sejenak. Ini tadi sampai pukul 9.15 dari apa yang disampaikan ke saya oleh Bapak Abu Aska. Ini waktunya snack time ya. Kok aneh ini. Ada coffee break. Oh, bukan kopinya gue metu, jadi snack time kan ini ya. Kopinya bikin sendiri. Oh, bikin sendiri di situ ya. Saya tadi itu bener saya masuk sini duduk di sini. Kok di Facebooknya Musola Al-Ghafar kok ada kopi dan seterusnya ini, tapi mana tempatnya tak golek ya. Nah, ternyata di situ, mendelik di situ. Ya, insyaallah. Jadi kalau tahu saya tadi bikin, Pak. Tapi nggak usah dibikin. Ini belum saya minum, Pak. Ya. Demikian ya, kita coffee break. Tanyaannya nanti ditulis, ditanya. Dan boleh bertanya langsung, boleh pertanyaan ditulis. Insya Allah nanti setelah pukul 11 kita tanya jawab. Coffee break ya. Silakan dimanfaatkan untuk hidangannya dinikmati. Bagi yang mau kamar mandi dulu supaya nanti kajian lebih berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan lancar. Allahu a'lam bishawab. Kita tutup sesi yang pertama. Alhamdulillah ala hadhi nikmah, dengan nikmat ini. Subhanakallahumma bihamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.